Monza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Tidak ada waktu untuk beristirahat setelah meraih kemenangan 2-0 di Rotterdam pada babak 16 besar. Setelah meraih kemenangan 2-0 di Rotterdam pada babak 16 besar Liga Champions, Inter harus segera bersiap untuk pertandingan berikutnya melawan Monza di Meazza Sabtu malam. Pagi ini tim Nerazzurri langsung berlatih di pusat pelatihan BPR di Appiano Gentile di bawah arahan Simone Inzaghi dan stafnya. Tim dibagi menjadi dua kelompok. Para pemain yang bertanding melawan Feyenoord menjalani latihan pemulihan. Carlos Augusto masih berlatih terpisah, tetapi kemungkinan akan bergabung dengan tim besok untuk persiapan melawan Monza. Sayangnya, ia akan menjadi satu-satunya pemain sayap kiri yang tersedia. Matteo Darmian, Nicola Zalewski, dan Federico Di Marco masih menjalani latihan terpisah sesuai dengan kondisi masing-masing. Hakan Calhanoglu tetap berada di bangku cadangan saat Christian Aslani menjadi starter dalam pertandingan Liga Champions melawan Feyenoord. Menurut TMW, pemain berusia 22 tahun itu membuat ketidakhadiran bintang Turki itu tidak terasa. Aslani tampil energik di The Kuip, umpannya tajam dan tepat waktu, sementara tekanan tanpa henti terhadap bola terus dilakukannya. Oleh karena itu, pantas untuk mengatakan ia memenuhi ekspektasi dalam salah satu pertandingan paling penting Inter di tahun 2025 ini. Dengan pertandingan Monza menanti Nerazzurri akhir pekan ini, Aslani dapat memperjuangkan tempatnya untuk menjadi starter reguler di Serie A. Memang Hakan Calhanoglu belum sepenuhnya fit, oleh karena itu Inzaghi dapat memasukkan pemain internasional Albania itu dalam susunan pemain awalnya untuk pertandingan kedua berturut-turut. Inter Milan yang dilatih Simone Inzaghi berhasil meraih kemenangan penting. Mereka mengalahkan Feyenoord 2-0 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kemenangan ini menjadi penyemangat di tengah periode sulit akibat kehilangan poin, banyaknya cedera pemain, dan jadwal pertandingan yang padat. Alessandro Bastoni menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Ia bermain gemilang terutama karena harus beradaptasi dengan posisi baru untuk menggantikan Di Marco yang cedera. Agen Bastoni Tulatinti memuji penampilan kliennya tersebut. Bastoni adalah pemain juara, ia punya kemampuan komplit, teknik, fisik, dan kecepatan. Ia pemain kelas dunia dan bisa membawa Inter menjuarai Liga Champions, ujarnya di Radio Sportiva. Tinti juga memuji Simone Inzaghi. Inzaghi telah meraih banyak kemenangan di Liga Champions, ia bahkan melampaui prestasi pelatih hebat seperti Mourinho dan Herrera. Inzaghi yakin timnya bisa melaju jauh di kompetisi ini, tambahnya. Tadi malam Inter merayakan rekor gol Lautaro Martinez yang ke-18, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di Liga Champions dan Piala Eropa, sekaligus melampaui Sandro Mazzola. Sebuah rekor yang membanggakan Kapten Nerazzurri, tetapi itu bukan satu-satunya pencapaian dari kemenangan 2-0 atas Feyenoord. Dengan kemenangan ini yang ke-22 di kompetisi tersebut, Simone Inzaghi menjadi pelatih tersukses di Liga Champions dalam sejarah Inter. Ia melewati dua tokoh legendaris, Roberto Mancini 21 kemenangan dan Helenio Herrera 20 kemenangan, yang menempa dan membawa kejayaan bagi Inter di era ketika klub memainkan lebih sedikit pertandingan daripada saat ini.
Setelah beristirahat selama sebagian besar pertandingan tandang di Rotterdam, Hakan Calhanoglu dapat kembali bermain sejak awal pada Sabtu malam di San Siro untuk pertandingan melawan Monza. Sebuah tim yang membawa kenangan indah bagi gelandang serang Inter pada 13 Januari 2024, Calhanoglu mencetak 2 gol pertamanya di Serie A melawan tim asal Brianza tersebut. Pada kesempatan itu, Inter menang 5-1 di Stadion U-Power. Pemain Inter berusia 29 tahun ini juga memiliki target pribadi bergengsi lainnya. Dengan 1 gol lagi, ia akan mencapai 50 gol di Liga, menjadi pemain Turki pertama yang melakukannya di kompetisi tersebut. Setelah pertandingan pertama babak 16 besar Liga Champions selesai, kita bisa mulai menebak siapa yang akan menjadi juara. Beberapa tim unggulan sudah mulai terlihat. Salah satu tim yang punya peluang besar untuk menjadi juara adalah Inter Milan. Mereka bahkan mengungguli tim-tim besar seperti Real Madrid dan Bayern Munich. Lalu siapa yang paling difavoritkan untuk menjadi juara? Meskipun tidak ada jawaban yang pasti, superkomputer Opta telah membuat prediksi berdasarkan data statistik dan performa tim sepanjang musim. Menurut analisis Opta, Liverpool adalah tim yang paling mungkin menjadi juara. Mereka punya peluang sebesar 26%. Barcelona berada di posisi kedua dengan peluang 17,3%. Inter Milan berada di posisi ketiga. Mereka punya peluang 96,8% untuk lolos ke perempat final, 56,4% untuk mencapai semifinal, 32,7% untuk mencapai final, dan 15,5% untuk menjadi juara. Tim-tim lain yang punya peluang cukup besar adalah Arsenal 13,8%, Real Madrid 9,2%, dan Bayern Munich 8%. Marcus Thuram juga tampil gemilang melawan Feyenoord. Meskipun masih terganggu masalah pergelangan kaki dan performanya belum sebaik beberapa bulan terakhir, terbukti dari minimnya gol yang dicetaknya di tahun 2025. Musim panas mendatang akan ada perubahan besar di lini serang dan Inter ingin mempertahankan duet Thuram-Lautaro. Oleh karena itu, menurut Tuttosport, perpanjangan kontrak Thuram akan segera dibahas. Musim panas mendatang akan ada perubahan besar di lini serang dan Inter ingin mempertahankan duet Thuram-Lautaro. Oleh karena itu, menurut Tuttosport, perpanjangan kontrak Thuram akan segera dibahas. Tujuan klub dan Presiden Giuseppe Marotta jelas, menghapus klausul pelepasan sebesar 85 juta euro yang berlaku untuk klub luar negeri, meskipun harus memberi Thuram gaji setara dengan Lautaro. Giovanni Fabian mungkin kembali ke Inter Milan setelah 2 musim bermain untuk Bologna. Inter punya opsi untuk membeli kembali Fabian seharga 12 juta euro, tapi Bologna juga ingin mempertahankannya. Masa depan Fabian belum jelas, Inter akan terus memantau perkembangannya. Marotta, petinggi Inter, yakin Fabian punya potensi bermain untuk Inter, asalkan dia bisa membuktikan kemampuannya. Opsi pembelian kembali Inter baru berlaku mulai Juli, namun Inter dan Bologna mungkin akan berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Penampilan Fabian di Bologna akan sangat menentukan masa depannya.